Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kan begini, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu orang Islam. Tiada Tuhan selain Allah. Tetapi orang Kristen berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 20, 1 Yohanes 5 ayat 20, maka bunyinya begini. Karena tiada Allah selain Yesus Kristus. Tiada Allah selain Yesus Kristus. Mereka bilang tiada Tuhan selain Allah. Orang Kristen, tiada Allah selain Yesus. Sudah jelas 600 tahun yang lalu, muncul Islam, bikin Allah yang baru. Allahnya itu nggak kenal saya. Kecuali yang saya hadapkan wajah saya selama 40 tahun, sampai jidat saya hitam ke batu hitam. Itukah Allah? Saya nggak tahu. Tetapi penjelasan Alkitab sungguh luar biasa. Oke? Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau Muslim bilang la ilaha illallah, maka kita tiada Allah selain Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab apa, saudara-saudara? Sebabnya, saya harus nulis ayatnya. Saya harus ngajar kayak ini ya, kayak anak SMA ini, penonton channel Saifuddin Ibrahim. Sebab apa? Imamat 26 ayat 1. Jangan kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah loh, begitu. Itulah sebabnya Allah mereka adalah patung-patung batu berhala. Mirip ayat ini apa yang saya lakukan selama 40 tahun. Akhirnya saya tinggalkan itu Bang Mamat dengan segala amburadurnya itu. Ulangan 29 ayat 26. 29 ayat 26. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Nggak boleh menyembah itu. Ada orang-orang itu aneh seperti Angelina Sonda, kok jilbaban, ya nggak apa-apa sih. Tapi komat kami dihitung lagi 33 kali. 33 kali. Itu mereka nggak kenal siapa dia. Lalu terpecah belah, ada yang harus berjuang untuk begini, menghancurkan, membakar, ledakin, begitu. Semuanya kafir. Nah, seluruh sahabat Bang Mamat itu saling mematikan antara satu dengan yang lain. Nggak ada yang hidup tenang. Sampai hari ini, ribut terus. Kalau nggak, mereka belum menjadi presidennya, mereka belum puas. Setelah jadi presiden, diturunin lagi, dinaikkan lagi, diturunin lagi, dimusuhin lagi. Mereka tidak bisa hidup demokratis. Demokrasi bagi mereka nggak tahu itu. Karena mereka tetap aja, pakai ayat ini, pakai hadis ini, sejarahnya begini. Sampai cucu Bang Mamat itu dimatikan oleh Yazid. Kepalanya dipenggal, kemudian dibawa keliling kota Baghdad oleh Yazid. Begitukah cara? Karena mereka tidak mengenal apa yang namanya demokrasi. Kisah Rasul 17 ayat 23. Lompat terus ini. Ayat 23.
Ya, masih kita ngomongin Allah yang lain. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang tidak kamu kenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepada kamu, yang kuberitakan kepada kamu, yang kujelaskan kepada kamu. Hei, manusia Indonesia, saya harus ngomong seperti itu. Sudah ngomong itu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Dan Allah bangsa lain adalah hampa. Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Allah kita in the name of Christ. Yesaya 41 ayat 29, sesungguhnya sekaliannya menjadi seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Jadi ya bohong semuanya. Maka Allah inilah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Banyak hal yang luar biasa yang saya temukan di dalam firman Tuhan. 1 Tawarikh 16. 1 Tawarikh 16 ayat 26. 1 Tawarikh 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Mazmur 115. Mazmur 115 ayat 4. Ini sudah ya? Ini sudah bisa. Nanti sudah ada rekamannya. Anda tinggal copy saja itu. Nggak usah belajar di kebanyakan buang-buang waktu belajar di STT. Buka saja sendiri, belajar Alkitab itu. Kamu akan menjadi jelas. Mazmur 115 ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Sama saja, nggak usah pergi ke sono, ke buang-buang uang 50 juta hanya untuk cium batu hitam. Nah, cium ini batu hitam di tangan saya. Wah, kata-kata pendeta Saifuddin Ibrahim menyakitkan. Enggak, biasa kok. Lebih sakit pisau daripada kata-kata saya. Enak aja. Tapi ya, omonganmu itu menistakan. Nista apa? Itu pasal 156A itu yang ditetapkan Indonesia itu yang menistakan. Enak aja. Hapus pasal 156 dan 156A itu. Saya akan pulang. Tidak bisa. Ya, saya tidak bisa. Saya sudah taat dengan undang-undang itu. Roma 11 ayat 26. Roma 11 ayat 28. Mengenai Injil, orang Yahudi itu, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, oleh karena imanmu kepada Yesus Kristus. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka. Jadi yang namanya orang Yahudi gak bisa dikalahkan. Kita tetap hormat kepada mereka dan tidak boleh mengutuk mereka. Gak boleh. Tetapi mengenai Injil, mereka musuhan. Karena kabar gembira tentang Yesus Kristus, mereka adalah antikris. Sama dengan pengikut Bang Mamat adalah antikris. Gereja aja dihabisin. Saifuddin Ibrahim yang begitu berkobar-kobar melayani Tuhan, itu dimusuhin. Bagi saya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dipulihkan ini pelayanan ini. Ribut-ribut lah. Ya. Nah, ini terakhir. Bagian terakhir ada beberapa ayat. Apa hubungan bait Allah dengan kita? Gitu. Apa hubungannya? 2 Korintus 6 ayat 16. Apa hubungannya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini ayat benar juga. Oh benar. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Di Yohanes 22 ayat 21. Yang dimaksudkan dengan bait Allah itu adalah tubuh Yesus itu sendiri. Yaitu ketika dia masih hidup itu disebut bait Allah itu adalah tubuhnya. Artinya di dalam tubuhnya itu adalah roh. Dan seluruh tubuhnya itu sendiri adalah sampai sekarang tidak ada di dalam kubur. Kosong dan tubuh kemuliaannya telah naik ke langit. Nah itu saudara-saudara.